Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video. Assalamualaikum, halo saya Faris, kembali lagi di Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bogor nih. Di belakang saya, ini ada rumah yang gayanya unik banget, cantik banget, pokoknya sangat homey deh. Ini cocok banget bagi teman-teman yang pengen punya rumah dengan gaya villa. Jadi rumah sekaligus villa. Nah, kalau teman-teman lihat di belakang saya ini fasadnya itu dia meniru atau terinspirasi dari gaya rumah gaya Lombok. Seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat yuk, let's go! Oke teman-teman, sekarang kita mau review depannya dulu ya, fasadnya dulu ya. Jadi untuk fasadnya ini, seperti saya bilang tadi, ini modelnya adalah tapal kuda. Dan di bawah fasadnya itu dikasih wood plank ya, dan dicat fiber coating. Ini kesannya ini, jadi rumahnya benar-benar dari kayu, padahal dalamnya batu bata. Nah untuk carportnya sendiri, ini ukurannya sekitar 4 meter, di sininya 4 meter, di sininya sekitar 4,5 meter. Jadi kalau misalkan ditanya muat nggak sih 2 mobil, muat tapi pres banget. Karena kan mobil itu kan ukurannya 2 meter ya, 1,7 tambah spion kiri kanan 15 cm, 15 cm. Jadi ini kalau mau sebenarnya buat 2 mobil, dilebarin sedikit teman-teman. Nah yuk kita lihat sampingnya yuk. Nah kalau teman-teman lihat ini atap apa sih? Ini adalah atap untuk yang dipasang sini ada atap aspal ya teman-teman. Itu harganya 130.000 per meter persegi. Itu beratnya kurang lebih sekitar 8 kilo. Ini kenapa kok dipilihnya atapnya adalah atap aspal? Karena untuk menyesuaikan dari bentuk yang unik tadi ya, seperti rumah tradisional Lombok, itu pilihlah atap pasir. Nah, jadi ini menambah estetika rumahnya nih makin bagus, makin keren. Nah, saya juga mau kasih lihat bahwa ini di sampingnya di sini, dindingnya ini bukan kayu teman-teman, tapi ini adalah wood plank ya. Ukuran wood planknya aslinya bawahnya batangan itu adalah 20 cm kali 4 meter. Itu harganya kurang lebih di angka 49.000 per satu batangnya dan dicat fiber coating. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa pencahayaan sangat bagus ya. Jadi di sini full dengan jendela, sirkulasi udara kalau misalkan gerah itu bisa dibuka. Kemudian juga dengan kaca riben ya, ini bisa ketebalan kurang lebih di angka 5 cm. Jadi untuk pencahayaan ke dalam bagus. Untuk kalau misalnya gerah sirkulasi tinggal dibuka aja jendelanya. Yuk kita lihat yang sebelah sini. Nah ini saya mau ngasih lihat teman-teman, ini lampu hias ya. Kalau misalkan seperti saya bilang sebelumnya, itu kalau misalkan teman-teman beli di material atau di toko-toko biasa ya, untuk kebutuhan alat rumah tangga, untuk material, ini harganya bisa di range 300-an 400 ribuan. Kalau teman-teman beli di online, di Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, ini hanya kurang lebih di angka 110.000. Ya, jadi nanti dirangkai, ini terpisah sama sininya. Jangan lupa pesan pakai bubble wrap, dan juga nanti lampunya juga dipesan yang bisa menyesuaikan dengan sini. Ya lampu kisaran mungkin harga 11.000 sampai 15 ribuan. Nah, ayo kita bahas masalah untuk fasadnya nih. Yang fasad di depannya teman-teman, ini full kaca nih ya. Jadi ini full kaca, ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau full kaca gini enaknya untuk pencahayaan dalamnya bagus. Tapi kalau misalkan situasi terik seperti siang ini, itu kalau misalkan dia ngebantu pakai kaca riben, kaca hitam ya. Jadi cahaya masuknya nggak begitu panas. Tapi kalau misalkan siang begini, tetap harus pakai tirai. Jadi tirainya harus tebal. Kalau tirainya nggak tebal, nanti dalamnya tetap terkena hawa panas teman-teman. Nah untuk model pintunya, ini model pintu kupu tarung. Jadi ada 2 yang bertemu. Itu range harganya mungkin paling murah sekitar 1,5 juta untuk merek yang double T-wood yang biasa sampai 2,5 jutaan lah. Nah ini modelnya yang lebih bagus karena juga tinggi ya, lebarnya sekitar 2 meteran. Kemudian saya mau ngasih lihat teman-teman, ini kuncinya bagus teman-teman. Jadi kuncinya pakai merek Hampton. Jadi kunci Hampton ini garansinya lebih tinggi daripada Bremen yang cuma 10 tahun. Ini garansi sampai 25 tahun. Nah untuk bener nggak sih 25 tahun? Jadi teman-teman nanti simpan ketika beli,
itu kalau bisa untuk yang garansinya lama tuh ketika pembayaran itu struknya sendiri-sendiri teman-teman, sehingga ketika sudah struknya sendiri nanti teman-teman bisa foto atau difotokopi dan nanti di laminating, sehingga kalau misalkan terjadi kenapa-napa di tahun ketiga atau tahun kelima itu teman-teman bisa komplain ke pemilik materialnya untuk diperbaiki. Kalau diperbaiki nggak bisa, biasanya diganti baru teman-teman. Oke teman-teman, nih pintunya kupu tarung dan ini modelnya sliding ya, jadi digeser ya. Jadi ini pintunya digeser. Oke, kita ke dalam nih. Nah untuk ruang tamunya teman-teman, ini memang rumahnya mungil ya. Ruang tamunya ini ukuran sekitar 2,5 meter kali 4 meter teman-teman. Nah ini pinter banget ya developernya. Jadi ini rumahnya memang dipakai untuk homestay, bisa dipakai untuk nginap. Itu biayanya kurang lebih 1 juta per hari satu malam. Itu dikasih sofa di sini dengan juga meja. Nah ini mejanya kalau nggak salah kalau teman-teman beli di online di angka 350 ribuan ya. Dan ini juga bagusnya ya. Jadi untuk ke atas ini kurang lebih di angka 3 meter teman-teman ya. Jadi dari lantai ke plafonnya, ini plafonnya juga sama ya, pakai wood plank yang ukuran 10 cm kali 4 meter. Itu harganya mungkin di angka 30 ribuan per satu lembarnya. Itu ini jaraknya tinggi teman-teman. Dan ini juga kalau misalkan teman-teman beli untuk downlightnya ini mereknya Philips, itu di angka 80 ribuan, 80 sampai 90 ribuan. Jadi kalau misalkan beli downlight untuk di ruangan utama, kalau bisa mereknya yang bagus kayak Panasonic dan lain-lain tuh biar awet gitu loh. Jadi downlightnya tuh sudah termasuk lampunya teman-teman. Nah contohnya seperti itu ya. Jadi seperti itu nanti kalau nyalanya. Kemudian nah ini nih seperti saya bilang, jadi karena di luarnya kaca, otomatis teman-teman harus mensiasati dengan gorden yang besar teman-teman, dan juga tebel. Jadi gordennya harus besar dan juga tebel ya. Ini gordennya juga bagus. Kemudian saya mau ngasih lihat detail kecil ya teman-teman. Yuk bisa dilihat kemari untuk detail kecilnya. Untuk detail kecilnya ini di sini ada merek ini ya, untuk apa namanya, untuk saklar sama stop kontaknya. Ini mereknya Panasonic teman-teman. Ini harganya kalau misalkan teman-teman beli di online mungkin sekitar 19 ribuan ya. Dan untuk stop kontaknya ini sekitar 12 ribuan. Jadi mungkin 12.600, ini 19.600 lah. Ya kurang lebih di harga kisaran segitu. Nanti dicari aja sellernya banyak, sudah reviewnya sudah banyak yang bagus, sudah banyak yang positif. Yuk kita misalkan, nah ini juga di sini bisa dipakai teman-teman. Untuk di sini dipakai untuk ruang menonton ya. Jadi antara ruang tamu bergabung dengan ruang keluarga juga. Jadi bisa dipakai buat menonton. Dan di sini memang karena ruangannya sempit, nggak begitu besar, jangan dipakai untuk banyak barang. Nah, saya mau juga ngasih lihat nih, karena tadi konsepnya rumah tradisional dan juga kesannya semuanya kayu. Developernya ini juga Tasnim Property, Tasnim Village-nya ini itu memberikan nuansa keramik atau yang ukuran 50-50 ini kesan kayu ya. Ini kurang lebih di angka 69.000 lah mungkin per meternya. Ini mereknya Kia kalau nggak salah. Nah, kemudian kita masuk ke ruangan berikutnya, yaitu ruang dapur ya. Nah untuk ruang dapur ini teman-teman, ini ruang dapur sinknya dikasih yang satu lubang aja, dan lubang ini juga memang cukup dalam. Ya kurang lebih sinknya di kisaran harga 300 sampai 500 ribu, saya nggak tahu mereknya apa. Dan ini juga kalau misalkan untuk selang angsanya ya bisa dilihat ya mungkin di angka sekitar 150 sampai 250 ribu. Nah di sini juga dia udah menyediakan untuk untuk model kitchen setnya ya, sederhana ya. Jadi ada 4 pintu seperti ini, juga ada kitchen set di bawahnya. Ya ini untuk misalkan untuk kompor juga cukupnya hanya untuk kompor yang satu tungku aja teman-teman ya. Jadi cukup ada satu tungku. Kemudian di sini ada gantungan ya teman-teman. Nah ini dikasih gantungan ini juga lagi tren sekarang. Ini gantungan untuk sapu ataupun tempel. Itu kalau nggak salah dengan 5 lubang seperti ini, 5 rak ini harganya sekitar Rp39.000 aja. Yuk kita lihat ke kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya teman-teman. Ini pintunya, ini yang bukan yang mahal, yang murah ya. Ini yang lumayan sih, sekitar
harga mungkin sekitar 900.000, 800.000, 900.000. Tapi ini ditambahkan lagi dengan handle pintu seperti ini ya. Ini sekitar harganya satunya mungkin sekitar 100 ribuan, ada yang juga 80 ribuan. Yuk kita lihat dalamnya. Nah, ini developernya ngasih bagus banget ya. Jadi untuk dalamnya, aksen dalamnya juga untuk keramiknya nih dari bawah sampai atas. Ini ukurannya sekitar 20 kali 40 cm ya. Dia gayanya modelnya 3D ya. Jadi kayak menonjol, ada tonjolannya seperti itu. Ini ketinggian dari lantai sampai ke sini itu 160 cm. Jadi mensiasati biar nggak usah mahal, keramiknya nggak usah sampai atas ya. Kemudian di atasnya juga plafonnya masih nuansa wood planknya juga yang tadi 10 kali 4 meter itu dipotong-potong, dikasih list fingernya ya, dan juga dikasih wastafel yang mereknya cukup oke, mereknya Toto, udah bagus banget untuk di kelasnya. Itu ya mungkin sekitar 600.000 sampai 800.000. Nah ini juga sama ya untuk WC duduknya mereknya Toto dengan single flash gini, ini kurang lebih di angka 1,2, jadi 1.250.000-an lah. Di sini juga ada showernya, bagus sekali. Sirkulasi udara juga ada, cuman manual jadi harus dibuka ditutup. Jadi untuk keramiknya juga motifnya bagus ya. Jadi menyesuaikan dengan konsep rumahnya. Jadi ada konsep kayu dan lain-lain. Sekarang kita lihat atasnya yuk. Kita lihat atas seperti apa. Oh ya, sebelum ke atas ini saya mau ngasih lihat bahwa di sini ada ruangan ke belakang ya, karena tanahnya 60 masih tetap bisa lihat belakangnya seperti apa. Ya, jadi belakang itu masih ada, kalau misalkan mau nanam, mau berkebun ataupun mau bikin sesuatu di belakang tuh masih bisa. Untuk menjemur pakaian juga bisa. Yuk kita lihat tangganya ini ya. Jadi ini tangganya nanti misalkan mau bikin tangga seperti ini ke atas itu biasa ke tukang las ya. Untuk harga nanti relatif bahan yang dipakai, besi hollow, ketebalan berapa, dan juga nanti di atasnya pakai kayu apa nanti bisa didiskusin teman-teman ke tukang las terdekat mau bikin seperti ini. Biasanya nanti tinggal nego-negoan harga aja. Yuk kita lihat ke atasnya. Nah kalau misalkan teman-teman bikin tangga, kalau bisa jarak antara di sini teman-teman ya, jarak antara sini sampai sini itu kalau bisa jangan lebih dari 20 cm idealnya. Kenapa? Biar nggak berat. Jadi ketika teman-teman naik tangga itu nggak capek, nggak berat. Ya, kalau lebih karena memang ruangannya sempit, akhirnya tangganya harus curam, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Oke, untuk ruangan di sini, sekarang ini ruangannya adalah jadi rumah 2 lantai dengan 2 lantai mezanin ya teman-teman. Jadi ini lantainya di dak ya, jadi dicor di dak. Kemudian ini untuk ruangan atas ukurannya sekitar 14 meter persegi, dan ini langsung nggak ada penyekat untuk ruangan ketika masuk ke kamar kan biasa ada sekatan, ini nggak ada sekatan. Nah tadi kan ini atapnya aspal ya, atapnya aspal ini langsung sama teman-teman yang developer ini langsung ditutupnya dengan list wood plank tadi ya, ukuran 10 cm. Ini ada minusnya teman-teman, ketika bagus untuk tampilan bagus, cuma kalau misalkan daerahnya agak panas, panasnya tuh masuk teman-teman. Jadi memang harus disiasati dengan punya AC. Tapi ketika misalkan ruangan terbuka seperti ini, AC-nya menyebar banget nih, jadi AC-nya dinginnya nanti nggak bisa maksimal juga. Tapi konsepnya rumahnya ketika atapnya dibikin seperti ini jadi bagus banget. Jadi kesannya rumahnya kayak rumahnya homey banget gitu loh. Jadi dari tampilan juga cantik, dari ketinggian juga cantik. Jadi dari lantai dasar sampai ke atas ini kurang lebih tingginya sekitar 6 meteran teman-teman. Jadi dari lantai 1 ke plafon lantai 2 itu 3 meter. Dari lantai di sini ke plafon yang di atas ini kurang lebih juga 3 meter. Ini juga sangat bagus ya. Di sini juga bisa dilihat ini full kacanya. Ini pakai kaca mati ya, kaca mati. Jadi memang tidak bisa dibuka, tapi untuk pencahayaan nih bagus banget ya. Cuman tinggal teman-teman kalau misalkan mau merasa villa kayak gini, syukur-syukur bisa bangun di daerah dingin, lebih bagus lagi, lebih enak lagi. Cuma kalau misalkan teman-teman bangunnya di daerah yang cukup panas, ya panasnya cepat masuk gitu loh. Karena antara atap sama bawahnya ini untuk list planknya atau wood planknya ini
panasnya masih bisa langsung masuk karena kita kan nggak pakai plafon teman-teman. Jadi ruangan untuk menahan panasnya tuh bisa langsung masuk ya. Sehingga juga di sini juga diakali pintunya juga kupu tarung bisa dibuka, tetap dipakai AC kalau misalkan gerah. Ya, cuma karena ruangan terbuka jadi AC-nya menyebar, listriknya jadi lebih boros. Kemudian dinginnya juga nggak bisa maksimal gitu loh. Nah, kalau kita lihat yang balkonnya, ya, ini balkonnya ukurannya lumayan ya, sekitar 1x4 meter. Jadi balkonnya nih enak nih kalau misalkan pagi-pagi untuk menikmati udara pagi ya, sambil ngopi, bisa disediakan kursi di sini. Itu enak banget, nyaman banget, ya. Jadi untuk overall rumahnya sangat unik, sangat bagus, sangat menginspirasi buat teman-teman kalau misalkan pengen punya rumah yang bergaya villa. Nah, ini bisa dijadikan inspirasi. Yuk kita lihat ke sini. Nah, kalau lampu-lampu seperti ini ya, lampu-lampu gantung, kalau mau teman-teman on budget ya, sekali lagi dimanfaatkan teknologi, yaitu pesan online aja. Jadi jadi harganya nggak sampai jutaan, hanya beberapa ratus ribu aja. Jadi semakin banyak gantungannya biasanya semakin mahal. Cuman kalau misalkan mau yang murah-murah di bawah 100 ribu juga ada teman-teman. Nah, jadi rumah ini dengan luas tanah 60, bangunannya 34, di bawahnya 20 meter persegi, di atasnya 14 meter persegi. Itu dengan satu kamar tidur dengan satu kamar mandi, satu ruang tamu dengan juga satu dapur. Itu kalau bagi keluarga kecil nih sangat oke banget. Jadi teman-teman yang punya lahan terbatas, mau bikin rumah yang unik, itu bisa menjadi inspirasi rumahnya seperti ini. Tapi kalau misalkan di sini, menurut estimasi saya pembuatan ini per meternya di angka 4 juta karena memang tinggi dan juga tinggi dan mainannya banyak. Mainannya kritelannya tuh banyak banget, kayak pakai wood plank terus harus dicat lagi. Jadi ya kalau misalkan ini tipe 34 berarti 4 juta kali 34 sekitar 136 juta teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau bangun seperti ini. Cuman kalau misalkan nggak mau repot, mau terima beres, itu mungkin beli ke developer, harganya pasti lebih mahal karena developer ketika ngebangun rumah harus diingat teman-teman bahwa dia tetap harus modal untuk beli lahannya ya, kemudian harus perizinannya juga harus diurus untuk mencah tanahnya. Kemudian kadang-kadang ada beberapa lokasi di Jabodetabek itu uang premanya mahal banget teman-teman. Misalkan untuk bikin daerah perumahan nih, jadi developer harus ngasih uang berapa ratus juta ya. Kemudian misalkan material masuk juga harus dipalakin lagi dan banyak gitu loh. Kemudian juga belum lagi nanti dari RT RW misalkan per satu rumah dia bangun harus ngasih uang 5 juta, 10 juta. Jadi variabelnya banyak. Dan juga ketika misalkan beli di developer, kenapa dihargai lebih mahal? Karena teman-teman juga di sini patungan. Jadi dengan rumah sebelahnya patungan fasilitas umum ya, jalannya kan dibayar berbarengan. Ibaratnya urunan lah bareng dengan pemilik rumah lainnya. Kemudian fasumnya misalkan ada lapangan badminton, lapangan tenis misalkan, ataupun nanti juga harus bikin pos satpam, itu kan itu semua biaya itu dipatungin dengan bersama-sama dengan penghuni lain, sehingga wajar harganya lebih mahal. Dan juga developer kan namanya usaha juga pasti ngambil untung. Nah, kurang lebih sekian aja dari saya untuk review rumah ini. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Jangan lupa kalau misalkan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga bagikan video ini kepada teman-teman yang lain jika misalkan bermanfaat. Dan saya bakal review, mengupas rumah-rumah lainnya dari sudut pandang kontraktor dan developer. Dan semoga teman-teman yang subscribe ini bisa punya rumah impiannya segera. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.